Kita mulai dari bagian pojok kiri bagian bawah. Kebanyakan manusia saat ini fokus untuk memancarkan gelombang frekuensi yang hanya berbasiskan informasi dari panca inderawi saja, yaitu sesuatu yang kita lihat, cium, raba, sentuh dan dengar, padahal kita sudah paham bahwa panca inderawi manusia itu memiliki keterbatasan. Ketika kita lebih banyak bermain di tataran materi, maka frekuensi panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke medan kuantum akan sangat lemah sekali. Lihatlah bagaimana bentuk gelombang di tataran materi berbentuk sangat lemah dan tidak memiliki bagian, lembah dan bukit, sebagaimana layaknya sebuah frekuensi. Hal ini terjadi dikarenakan manusia selalu melekat terhadap hasil akhir dan ego dalam dirinya secara pribadi. Mereka melekat terhadap dunia materi 3 dimensi yang memiliki keterbatasan di dimensi ruang dan waktu. Lalu kemudian, beberapa manusia mulai mencoba meningkatkan frekuensi kesadaran mereka namun masih tetap berada di zona force. Di sini, panjang gelombangnya sudah mulai naik, akan tetapi tetaplah lemah dan tidak kuat panjang gelombang frekuensinya. Nah, ketika kita sebagai manusia mulai meningkatkan skala frekuensi kesadaran kita dan masuk ke zona power, maka kita mulai bisa melihat sebentuk gelombang frekuensi yang cukup kuat, ada bentuk, lembah, dan bukit, yang mulai tercipta dan terlihat di grafik ini. Disinilah letak kesadaran di zona power dimulai. Zona ini dimulai di skala 200 yaitu keberanian. Kemudian naik ke netralitas di angka 250, kemudian kemauan alias will di skala 310. Ketika frekuensinya dinaikkan lagi, manusia akan sampai ke skala 350. Disinilah letak proses melepaskan alias letting go berada. Kita tidak melekat terhadap segala bentuk hasil akhir. Kita memasrahkan segala bentuk hasil akhir kepada Tuhan dan mekanisme kesadaran universal yang memiliki berbagai kemungkinan yang sifatnya infinite, alias tidak berbatas. Selepas kita memasrahkan segala bentuk hasil akhir dengan melepaskannya kepada ketentuan takdir Tuhan, maka skala frekuensi kesadaran yang harus kita mainkan adalah di zona welas asih alias compassion. Disinilah kondisi di mana Anda merasakan rasa syukur yang amat dahsyat bahwasannya di sini Anda merasa senang dan bahagia di saat ini juga, Anda merasa dipenuhi oleh rasa cinta kasih, Anda tidak menghakimi satu sama lain, Anda merasa terbebaskan dari segala macam bentuk sekat-sekat yang selama ini memisahkan antar satu sama lain. Di zona welas asih inilah Anda mulai melewati batas kecepatan cahaya. Ketika Anda berwelas asih kepada sesama makhluk hidup, kepada semua manusia, maka Anda akan mulai menjadi lebih energi daripada materi. Dan di puncak kesadaran yang paling tinggi, Anda berada di kondisi tercerahkan. Di sini, Anda sudah merasa menyatu dengan segalanya, merasa terhubungkan dengan segalanya. Anda menyatu ke dalam sesuatu yang dinamakan sebagai kesadaran murni, alias pure consciousness. Disinilah momen singularitas terjadi. Anda akan mengalami ledakan besar alias Big Bang, dan Anda menyatu dengan segalanya sebelum ledakan informasi menciptakan realitas. Di tataran ini, dimensi ruang dan waktu sudah runtuh alias sudah tiada. Anda sudah berubah menjadi everybody, everyone, everything, everywhere, every time. Ketika ini terjadi, maka level energi dan frekuensi Anda berada dalam kondisi yang amat dahsyat. Yang menarik adalah, ketika kita sandingkan grafik skala kesadaran manusia yang ditemukan oleh Dr. David R. Hawkins, dengan grafik pikiran ke energi ke materi, karya Dr. Joe Dispenza, kita akan menemukan bahwasannya batas kecepatan cahaya ada di bawah skala rasa syukur dan welas asih. Hal ini mengkonfirmasi bahwasannya ketika kita memancarkan frekuensi kesadaran di zona rasa syukur serta welas asih, maka kita secara literal, sedang memancarkan frekuensi yang melebihi kecepatan cahaya, maka otomatis, perubahan massa alias materi di tataran fisik bisa mengalami percepatan dikarenakan konstanta cahaya kuadrat yang berlaku di hukum relativitas Einstein telah berhasil kita lewati.
Ketika kita melewati batas kecepatan cahaya, maka mau tidak mau, pembentukan massa partikel juga akan meningkat, dan jika proses pembentukan massa partikel meningkat, maka otomatis proses perwujudan manifestasi kita di tataran dunia fisik juga akan meningkat. Maka tidaklah heran apabila Tuhan dan semua ajaran agama di seluruh dunia menyuruh umat manusia untuk selalu bersyukur. Pikiran Anda memancarkan sinyal frekuensi elektrik yang berisikan informasi berupa hasrat atau keinginan. Sinyal frekuensi elektrik tersebut akan coba dikirimkan ke medan kuantum. Namun dikarenakan medan kuantum adalah medan yang berbasiskan elektromagnetik, maka sinyal elektrik ini tidak akan terbaca oleh medan kuantum, oleh sebab itulah kita membutuhkan koherensi dengan sinyal magnetik sebagai sinyal pembawa, yang mana sinyal magnetik tersebut ternyata berasal dari jantung Anda. Jantung kita memancarkan sinyal frekuensi magnetik. Ketika sinyal elektrik dari pikiran yang berupa keinginan Anda menyatu secara koheren dengan sinyal magnetik dari perasaan yang dipancarkan oleh jantung Anda, maka tubuh Anda akan mulai memancarkan frekuensi gelombang elektromagnetik dan itu akan mulai membentuk medan torus, lubang hitam Anda. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan akan membentuk kesadaran subjektif. Dan hal itu akan mulai memancarkan sebentuk energi, informasi baru ke medan kuantum yang kemudian diproses melalui medan informasi alias kesadaran universal. Dan apapun yang Anda pancarkan ke medan kuantum, akan kembali dan menciptakan pengalaman Anda yang Anda sebut sebagai realitas di tataran fisik alias materi. Koherensi pikiran dan perasaan melibatkan gelombang elektrik yang dipancarkan oleh otak dan gelombang magnetik yang dipancarkan oleh jantung. Ketika Anda membentuk medan magnetik yang disebut medan biomagnetik melalui perasaan Anda, lalu Anda meletakkan informasi berupa pikiran yang dipancarkan melalui gelombang elektrik ke dalam medan biomagnetik Anda, maka Anda sedang memancarkan sebuah frekuensi elektromagnetik yang sifatnya khusus dan spesifik kepada medan kuantum melalui tubuh Anda. Ketika Anda dalam kondisi tidak koheren, maka frekuensi yang dipancarkan akan sangat lemah dan tidak beraturan. Sementara jika Anda dalam kondisi koheren, maka Anda sedang memancarkan sebuah sinyal frekuensi yang sangat harmonik dan kuat ke medan kuantum. Dikarenakan kita sudah memahami bahwa realitas kuantum mengadopsi hukum E sama dengan H dikalikan V, di mana V adalah frekuensi, maka dengan frekuensi koheren yang dipancarkan antara pikiran dan perasaan, maka Anda akan menciptakan sebuah frekuensi yang amat sangat kuat ke medan kuantum. Maka diharapkan segala bentuk probabilitas yang sudah ada dan sudah terjadi di medan kuantum bisa match dengan frekuensi yang Anda pancarkan tersebut. Menurut The HeartMath Institute, kondisi koheren di jantung Anda berada pada frekuensi 0,1 Hz, atau yang dikenal sebagai gelombang epsilon. Sementara kondisi koheren pada pikiran Anda berada pada frekuensi 36-44 Hz, atau yang dikenal sebagai gelombang gamma. Gelombang gamma ternyata diklasifikasikan sebagai gelombang kondisi pada saat Anda mengalami rasa welas asih, rasa sejahtera dan keberkelimpahan, serta rasa keterhubungan dengan segala hal. Pada saat itulah Anda mengalami momen singularitas di mana segalanya menyatu di dalam lubang hitam Anda, dan realitas baru mulai terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika Anda menjadi dan berada dalam bentuk energi dibandingkan bentuk materi, maka disitulah Anda masuk dan menemukan diri Anda yang sejati, diri Anda yang lebih tinggi, atma Anda, dan Anda mulai mengalami kesadaran murni alias pure consciousness. Di saat itulah Anda memancarkan sinyal frekuensi yang amat koheren dan keberadaan ruang dan waktu menjadi tiada, dan Anda memahami bahwa Anda adalah everybody, everyone, everything, everywhere, every time. Oleh sebab itulah mengapa hukum tarik-menarik menyatakan, Anda menarik hal-hal yang Anda pikirkan ke dalam kehidupan Anda, namun Anda hanya akan menerima dan memanifestasikan apa yang Anda yakini dan pantaskan di level perasaan. Inilah sebabnya mengapa rasamu adalah doamu yang sesungguhnya. Inilah mengapa kita memerlukan belief system, serta paradigma atau citra diri yang harus disesuaikan dengan keinginan atau doa kita. Selama kita tidak merubah belief system, citra diri, persepsi, paradigma kita,
maka selamanya kita tidak akan mampu untuk merubah realitas di tataran materi. Tugas kita adalah untuk bisa menjaga apa yang kita pikirkan dan rasakan, yaitu kesadaran subjektif kita, untuk kita pancarkan ke medan kuantum secara positif. Buatlah seolah-olah semuanya sudah terjadi di saat ini, lalu lepaskanlah segala bentuk hasil akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mulai melihat sinkronisitas, serendipitas, segala bentuk keajaiban dan kebetulan-kebetulan yang bermakna mulai hadir dalam kehidupan kita, itulah tanda bahwa kita sedang menyinkronkan diri kita saat ini dengan masa depan kita. Jika melihat skala frekuensi kesadaran manusia, maka posisi kesadaran damai atau kedamaian berada pada frekuensi 600, dan ini adalah frekuensi yang amat tinggi sekali, hanya satu level di bawah titik pencerahan di titik 700. Maka 3 cara meretas diri agar kita bisa selalu berada dalam frekuensi kesadaran tinggi, yaitu kedamaian, adalah dengan cara meretas masa lalu Anda dengan total forgiveness and letting go. Meretas masa kini Anda dengan total mindfulness. Dan meretas masa depan Anda dengan total, I am enough. Wahai jiwa yang tenang, atau damai, kembalilah kepada Robmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kemudian masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Surga Anda di dunia ini, alias realitas Anda, bisa Anda ciptakan dengan cara berdamai dengan masa lalu, dan merasa cukup dan puas terhadap masa depan. Ketika itu terjadi di saat kini, di saat ini, di detik ini, di saat now, maka jiwa Anda akan tenang dan damai, dan surga, alias realitas Anda, di dunia ini telah berhasil Anda ciptakan.